الحمد لله الذي هدانا بعمده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفى خصنا وحبانا وعلى آلك الأطهار معدن سرك الأسماء وهم سفن النجاة حمانا وعلى آل الكرام وعلى صحابتك الكرام معدن سرك الأسماء والتابعين له بإسلام وحداء هذه المودة هيج الأسجان. أما بعد فيا أيها الحاضرون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه wasallam innama ana rahmatun muhdah. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ketua Bebas Bapak Haji Najir Suaidi, juga yang saya hormati dan Allah muliakan Ketua MPTT Haji Khairun Nas, Ketua Khairun Nas, juga Abu Ya Hasanuddin, Bapak Mirwan, panitia penyelenggara hari dilahirkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa pembawa acara Bapak Tengku Irfan Rajes. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah malam yang mengalahkan daripada malam-malam yang lainnya. Ulama-ulama menerangkan dalam syairnya, fasib lailatal lati kana lil mukhtari 'ala al-ghurabi siwa'u fahani'an bihi fahani'an li aminatal ladhi fadul ladhi surifat bihi hawa'u. Malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih mulia ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas buruk. Karena malam kelahiran beliau ini memang ditunggu oleh seluruh makhluk langit, oleh para malaikat Allah, dan bahkan ahlul kitab semuanya sudah menunggu akan kelahiran Nabi Muhammad, seorang nabi akhir zaman yang memiliki akhlak yang begitu mulia. Bahkan tidak pernah kita mendengar nama seindah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama udunun sami'at kahibri Muhammadi wala waladat unsa kashibhi Muhammadi. Telinga manusia tidak pernah mendengar seenak dan seindah nama Muhammad. Bahkan orang yang menyebut namanya, cinta dengan menyebut namanya, akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah. Bahkan nanti di yaumil qiyamah di padang mahsyar, orang-orang yang namanya menggunakan Muhammad akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu memiliki nama seperti nama kekasihku Muhammad. Sammaituka isman ka ismi habibi wa fa'alta kadza wa kadza ghafartu lakum. Namamu sama dengan nama kekasihku Muhammad, tapi kamu melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu, qad ghafartu lakum, aku telah mengampuni dosa-dosamu. Takriman ismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arsyur rahman mahmud wa hadha Muhammad. Ars Allah ini amat dipuji, sementara ini adalah Muhammad. Maka nama mana saja yang dimustaq dari kalimat hamidah, boleh Muhammad, boleh Ahmad, boleh Mahmud, boleh Hamid, mereka adalah bukti orang-orang yang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya orang yang namanya Muhammad malu jika akhlaknya tidak menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya orang yang namanya Muhammad banyak mencontoh akan akhlak Rasulullah. Di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, di saat Nabi Musa meminta kepada Allah, aina makanuka ya Rabb, ya Allah, kalau aku ingin mencarimu, engkau ada di mana ya Allah?
Kita semua tahu bahwa Allah tidak membutuhkan tempat, dan Allah tidak mungkin bisa kita kejar dengan kemampuan manusia, karena akal manusia ada batasnya, dan Allah zat yang amat sempurna. Bagaimana mungkin zat yang amat sempurna adalah Allah bisa dikejar dengan otak manusia yang ada batasnya? Yang diketahui oleh manusia lebih banyak yang tidak diketahui. Manusia banyak tahu tentang alam ini, tapi yang tidak diketahui manusia lebih banyak, apalagi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal. Kemudian Nabi Musa dijawab dalam hadis qudsinya oleh Allah, wa ana inda qalbi abdil mu'min. Ya Musa, kalau kamu ingin mengenal aku, carilah pada hati hamba-hambaku yang beriman kepada aku. Yang dimaksud hamba-hamba Allah yang beriman adalah orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, orang-orang yang sakanatuh, diamnya hatinya enggak lepas dengan Allah, wa harakatuh, gerakannya tidak lepas dengan Allah. Maka Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang berjalan. Nabiuna pernah ditanya akhlaknya oleh para sahabat kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidah Aisyah, kana khuluqul Quran, akhlak Nabi Muhammad adalah Quran. Maka jika kita memandang orang-orang yang hatinya selalu dekat dengan Allah, maka hati kita akan tergerak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa idza ru'u dzukirallah, ada orang-orang yang kalau kita pandang wajahnya, kita langsung ingin mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang itulah yang di dalam hatinya banyak keberkahan, kekuasaan Allah. Di zaman sekarang ini, hadirin rahimakumullah, kita tidak mungkin bisa mengenal satu kebaikan tanpa mendekati orang-orang yang telah menjalankan kebaikan. Maka di dalam perjalanannya Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, allamahu syadidul quwa, malaikat Jibril. Nabiuna Muhammad dibimbing oleh malaikat Jibril, man addabaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang mendidik kamu? Jawaban Nabi Muhammad, addabani Rabbi, Allah yang telah mendidik aku melalui malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, allamahu syadidul quwa. Sehingga kalau kita lihat ulama-ulama besar, baik dia ulama syariat, ahli kitab, 12 pan, tidak ada satupun dari mereka yang tidak memiliki guru. Terlebih-lebih jika seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin membuka sifat-sifat Allah, mukasyafatul af'al dan mukasyafatus sifat, maka seseorang hatinya ini harus dibuka, dibantu oleh orang yang memang sudah dibuka hatinya oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu bi'abdi khairan fataha alaihi baba dzikrih. Apabila Allah menentukan kebaikan kepada seorang hambanya, maka hambanya akan dibuka pintu hatinya, suka menyebut nama Allah. Untuk membuka pintu hati dekat dengan Allah adalah orang-orang yang memang sudah ma'rifat kepada Allah. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang ini tidak akan pernah mengalami kiamat selagi di dunia ini masih ada yang mengucapkan Allahu Allah. La taqumu sa'atu ala ahadin yaqul Allahu Allah. Tidak akan terjadi kiamat atas seseorang selagi seseorang itu mengucapkan Allahu Allah. Ada yang menarik dalam hadis ini, yaitu pengulangan lafaz Allahu Allah. Maka maknanya bukan berarti kiamat tidak akan terjadi selagi masih ada yang mengucapkan Allahu Allah, bukan. Kiamat akan terjadi sekalipun masih ada yang mengucapkan Allahu Allah. At-takrar fi hadhil hadis
kinayatan an sumutil qalbi ilallah. Maknanya kiamat tidak akan terjadi apabila kalimat Allah itu diucapkan oleh orang yang hatinya sampai kepada derajat hakikat, yang hatinya ini betul-betul ingat kepada mazkur, kepada Allah. Apabila seseorang sudah mengucapkan Allah, lalu dia merasa dipandang oleh Allah dan meneteskan air mata di tengah malam, jika masih ada yang kayak begitu, tidak akan pernah terjadi kiamat. Tapi kalau kalimat Allahu Allah hanya di lidah saja, tidak zikron hakikon, hatinya tidak hadir kepada Allah, kalimat Allahu Allah yang kayak begini tidak akan pernah menolak bala, terlebih-lebih menolak kiamat. Mari kita lihat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau ruku, beliau ingat akan ars Allah Subhanahu wa taala. Maka rukuknya Nabi Muhammad di dalam salatnya dia lupa kepada apapun. Sebab jika hati seseorang mudah ingat kepada Allah, maka selain Allah, Allah akan jaga. Dunia akan dijaga dari ingatannya, pangkat akan dijaga dari ingatannya, masalah-masalah sulit dan segalanya tidak akan pernah teringat di saat dia ruku. Kenapa? Karena Allah memang jaga. Lalu kenapa kalau kita sholat dan zikir masih ingat aja urusan dunia? Karena memang di saat kita menyebutkan kalimat Allah, hati kita belum connect dengan Allah, belum musyahadah, belum betul-betul menyaksikan keagungan Allah. Mengenal Allah artinya mengenal sifat dan af'alnya. Kayak kita kumpul di sini, kalau tidak ada af'al Allah nggak mungkin bisa. Dan kalau kita melihat orang yang dermawan, dermawannya itu karena menetes daripada sifat Allah, asma'nya Allah, Ar-Razzaq. Kalau saja seseorang ini tidak digerakkan hatinya untuk dermawan oleh Allah, maka tidak mungkin tangannya ini akan terbuka. Maka buat orang thariqah, apapun yang dia lihat di muka bumi ini adalah penampakan akan asma dan sifatnya Allah. Jika hati kita sudah seperti itu, maka selain Allah di saat kita zikir, di saat kita ruku tidak akan pernah masuk. Kalau saja sudah tidak ada yang masuk di dalam hati kita, wahunaka, maka di sana Allah akan menggantikan sesuatu yang amat indah. Bukan lagi ingat dunia, bukan lagi ingat masalah kita, bukan lagi ingat musibah, tetapi hanya ingat kepada Allah. Inilah makna hadis, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqul Allahu Allah. Maka kalau kita ingin bahagia, mari kita belajar zikir, Pak. Kebahagiaan itu tidak ada, Pak. Harta yang kita miliki ini nggak membahagiakan kita. Itu hanya kebutuhan kita. Kita butuh kendaraan untuk sampai ke sini misalnya. Kita butuh rumah, kita butuh uang karena kita punya kewajiban. Semua itu hanya sifatnya kulit saja. Tetapi di saat kita berada di dalam kendaraan yang mewah, bisakah saat itu hati kita bahagia dengan Allah, bukan bahagia dengan mobil mewah? Bisakah di saat kita berada di mobil mewah, bukan ingin dipuji manusia karena ini akan hilang bagaikan air yang sudah dingin, air es yang membeku, batu es, Pak, lama-lama juga akan cair. Walaupun Bapak bangun bangunan rumah yang sangat megah dengan batu es, bertahan berapa lama sih? Begitu juga dengan dunia. Kalau kita ini bangga dengan dunia, berapa lama sih itu akan mencair? Termasuk jadi kiai, berapa sih lamanya jadi kiai umur? Jadi anggota dewan, berapa sih lamanya? Semuanya akan mencair. Tapi bisakah di saat kita sedang berada di mobil mewah, duit yang banyak, di saat kita punya jabatan, di saat itu kita menikmati musyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba kalau kita lihat Imam Sayyidina Ali menerangkan, idza bada goyya bani
apabila Allah tampak dalam arti sifat ya Pak. Orang yang betul-betul memahami sifat Allah, maka dirinya, sifat dirinya tidak ada. Kekuatan pada dirinya tidak ada, kekayaan pada dirinya tidak ada, yang ada hanya kekuatan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau ruku ingat arsy-Nya Allah dan dirinya bukan siapa-siapa. Ini akhlak Rasulullah. Sementara umatnya sekarang di saat dia mengucapkan Allahu Akbar, yang akbar ternyata bukan Allah. Di saat dia ruku, dia lupa akan arsy Allah. Ini kebanyakan termasuk kita semua dah. Coba bapak-bapak, kita ruku, mobil belum dikunci, ingat nggak di saat ruku sama mobil yang belum dikunci kira-kira? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat ruku dia lupa dengan apapun. Di saat beliau sujud ittisalah, maka Rasulullah ittisalah, dia ittisal dengan asma Allah, yang ada hanya keagungan Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat selalu membaca istighfar, bahkan 70 kali. Bukan berarti Rasulullah punya dosa. Istighfarnya Rasulullah itu igonah. Igonah itu apa? Igonah adalah melihat keadaan sekarang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Kalau Rasulullah melaksanakan sholat isya, dia membaca istighfar dan menangisi sholat maghribnya. Kenapa? Karena sholat isya lebih enak daripada sholat maghrib. Lalu dia menangis, ya Allah maafkan saya, ampuni saya, sholat isya saya lebih nikmat dari maghrib saya ya Allah. Subuh juga begitu. Kalau Rasulullah sholat subuh, dia menangisi sholat isya-nya. Wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daimut taraqi, Rasulullah selalu naik derajatnya sampai wafatnya, dan puncaknya tatkala Rasulullah dicabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa menawarkan, apakah engkau masih ingin lama di dunia ini? Atau Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiq ismun min asma'illah, nama Allah. Apakah engkau akan bertemu dengan Allah ya Muhammad? Atau engkau ingin lama lagi di dunia? Apa kata Rasulullah? Ya Malaikat Jibril, Ar-Rafiqul A'la, teman yang sangat tinggi. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita yakin kalau kita meninggal kemudian Malaikat Jibril menawarkan kematian kepada kita, lalu kita pilih Allah? Saya yakin kita pasti memilih lama di dunia. Kenapa? Karena kita tidak da'i mutaroki, enggak selalu naik. Kadang kita merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Malaikat Jibril lama datang, dia menangis. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saking mulianya Rasulullah, Allah bersumpah untuk Nabi Muhammad. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka ya Muhammad wa ma qala. Demi waktu duha, ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu ya Muhammad. Allah bersumpah untuk Nabi Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal mursalin. Allah bersumpah untuk Nabi Muhammad dari mutaraqi. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta ya Muhammad bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah bersumpah untuk Nabi Muhammad. Ternyata Allah bukan hanya bersumpah untuk Nabi Muhammad menurut ulama thariqah, bahkan Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad. Yang menurut Anas bin Malik, ma sami'tu qasaman minallah, sama sekali di dalam tafsir Qurtubi, ma sami'tu qasaman minallah li ahadin illa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mendengar Allah bersumpah dengan seorang nabi manapun terkecuali bersumpah dengan umur Muhammad, dengan Nabi Muhammad. Di dalam surat Al-Hijr ayat 72 Allah berfirman, la'amruka innahum lafi syahratihim ya'mahun. La'amruka, demi umurmu Muhammad.
Pernahkah Allah bersumpah kepada Nabi Adam dengan umur Muhammad? Tidak. Pernahkah Allah bersumpah kepada Nabi Ibrahim dengan umur Nabi Ibrahim? Tidak. Tapi Allah bersumpah dengan umur Muhammad. La'amruka, di dalam ilmu balaghah, di dalam ilmu nahwu, al-aslu ad-dham. Kalimat umur itu asalnya didomahkan. Umruka, umur kamu. Wa fi qiraatin la'amruka. Kenapa dipatahkan? Likasratil istiqmal dalam tafsir Qurtubi. La'amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu ya Muhammad. Wala mauti'atan lil qasam. Ay wa hayatika ya Muhammad. Demi umur dan hidupmu ya Muhammad. Allah tidak pernah bersumpah demi hidup seorang nabinya kecuali nabi kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi hidupmu ya Muhammad, mereka orang-orang Quraisy lafi sakratihim ya'mahun. Lafi sakratihim di dalam tafsir Tabari ay lafi dhalalatihim ya'mahun ay yataraddadun. Mereka selalu berada di dalam kesasarannya. Karena Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad, wa hadza yuhiluna ala anna asrafa lailatid dahr